Hai hai hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kita melangkah ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Dan di subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan kita mulai pada pembelajaran yang pertama. Sudah siapkan adik-adik belajar hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia, yaitu cengkeh. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Dari situlah muncul peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, berikut adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Berdasarkan bacaan tadi, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Tentang kedatangan bangsa barat. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tuliskan juga tahun kedatangan dan tempat atau daerah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Tuliskan di buku tulismu juga, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia adalah semboyan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut ini. Tuliskan pada buku tulismu dengan rapi, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah sekarang, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah. Ikuti alur bacaannya ya. Nah, bagaimana? Kalian bisa mengikuti alur teks bacaan tersebut kan? Terdapat 3 sifat benda, yaitu padat, cair, dan gas. Dan kita akan mempelajarinya pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.